dari kelompok 8 kuliner 10 wirausaha akan menjelaskan tentang kerajaan Bali yaitu Warmadewa. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Catherine Amabel Florence, absen 17. Saya Izzy Faisal Wisaya, absen 16. Saya Zakira Faiza Aftani, absen 10. Saya Dwi Anissa, absen 9. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Apa nama pendiri dan pusat kerajaan Bali Warmadewa? Pendiri kerajaan Bali dari dinasti Warmadewa adalah Sri Kersari Warmadewa yang memerintah sekitar tahun 882 hingga 914 Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Singhamandawa yang kemudian berpindah ke Bedahulu, sekarang Gianyar. Nomor 2. Masa kejayaan dan masa keruntuhan Kerajaan Bali Warmadewa. Pada masa pemerintahan Raja Udayana yang memerintah sekitar tahun 989 hingga 1011 Masehi, kehidupan rakyat Bali mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam bidang agama, ajaran Hindu dan Buddha berkembang secara harmonis. Berbagai tempat suci dan peninggalan keagamaan juga dibangun, seperti Candi Gunung Kawi di Tapak Siring dan berbagai arca di Pejeng. Seni dan budaya Bali juga tumbuh subur, terutama dalam bidang seni ukir batu, seni arsitektur suci, dan tradisi keagamaan yang hingga kini diwariskan oleh masyarakat Bali. Di bidang pemerintahan, Raja Udayana juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sistem pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya prasasti yang berisi tentang pengaturan pajak, tanah, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahannya juga memperkuat hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di Nusantara, khususnya Kerajaan Medeng di Jawa. Kehidupan ekonomi rakyat pada masa itu juga tergolong sangat makmur. Masyarakat Bali banyak bergantung pada hasil pertanian, peternakan, dan perdagangan. Pulau Bali juga menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan timur Nusantara, menghubungkan Jawa, Lombok, dan daerah lain di sekitarnya. Kemakmuran ini juga menjadi bukti bahwa Kerajaan Bali Warmadewa telah mencapai masa keemasan di bawah kepemimpinan Raja Udayana. Setelah wafatnya Raja Udayana pada abad ke-11 Masehi, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Penerusnya tidak mampu mempertahankan kekuasaan dan wibawa seperti sebelumnya, sehingga terjadi perebutan kekuasaan di antara bangsawan. Akibatnya, Bali terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Bedulu dan Pejeng. Selain karena konflik internal, melamanya hubungan dengan kerajaan di Jawa juga mempercepat keruntuhannya. Puncak keruntuhan Kerajaan Bali Warmadewa terjadi ketika kekuasaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada mulai meluas ke wilayah timur Nusantara pada abad ke-11 Masehi. Melalui ekspedisi militer yang dikenal sebagai Ekspedisi Pamalayu, Majapahit berhasil menaklukkan banyak kerajaan, termasuk Kerajaan Bali. Sekitar tahun 1343 Masehi, pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada dan Arya Damar berhasil menaklukkan Bali dan mengakhiri kekuasaan terakhir dari keruntuhan Warmadewa. Setelah penaklukan itu, Bali menjadi bagian wilayah kekuasaan Majapahit. Meskipun kerajaan Bali Warmadewa runtuh, pengaruh dan peninggalannya tidak menghilang begitu saja. Tradisi, agama, dan kebudayaan yang berkembang pada masa dinasti Warmadewa tetap dilestarikan oleh masyarakat Bali hingga saat ini. Berbagai peninggalan seperti prasasti, candi, arca,
dan sistem pemerintahan tradisional menjadi bukti bahwa masa kejayaan Warmadewa meninggalkan warisan besar bagi sejarah dan budaya Bali. Nomor 3. Sistem pemerintah dan kehidupan sosial. Kerajaan Warmadewa bersifat monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh Dewan Penasehat Pusat bernama Panglapuan. Kehidupan sosialnya terstruktur berdasarkan sistem kasta hidup, dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian di sektor pertanian, serta aktivitas ekonomi lainnya seperti berdagang, kerajinan emas, dan perburuan. Sistem pemerintah struktur monarki, kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dewan Penasehat, raja dibantu oleh Badan Penasehat Pusat yang dikenal dengan sebutan Panglapuan untuk menjalankan pemerintah dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Kekerabatan. Dinasti ini merupakan keluarga bangsawan yang berkuasa dan memiliki struktur pemerintah yang mirip dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Kehidupan sosial. Sistem kasta masyarakat terbagi ke dalam 4 kasta utama: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Kehidupan ekonomi pertanian. Penduduk bekerja di sektor pertanian, mengelola sawah, ladang, dan perkebunan. Kegiatan lain. Beberapa penduduk juga bekerja sebagai peternak, pemburu, pengrajin emas dan perak, serta terlibat dalam perdagangan. Kepercayaan dan budaya agama. Menganut agama Hindu dan Buddha dengan pengaruh Hindu yang sangat kuat terlihat dari sistem kasta. Toleransi. Terdapat toleransi yang tinggi terdapat agama dan kepercayaan yang berbeda, namun agama Hindu lebih dominan berkembang. Kesenian. Masyarakat memiliki tradisi seni, salah satunya adalah Mabasan, yaitu tradisi membaca karya sastra Jawa kuno. Nomor 4. Agama dan kepercayaan yang dianut. Pada masa kerajaan Bali Warmadewa, masyarakat menganut agama Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara harmonis. Raja-raja Warmadewa seperti Raja Udayana dikenal sebagai penganut Hindu Siswaisme yang taat, dengan Dewa Siwa sebagai dewa utama. Meski begitu, ajaran Hindu juga berkembang pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya arca dan tempat pemujaan Buddha di berbagai wilayah di Bali. Selain kedua agama besar tersebut, masyarakat Bali juga masih memegang kepercayaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam. Mereka melakukan berbagai upacara adat untuk memohon perlindungan dan kesejahteraan. Perpaduan antara Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal ini membentuk dasar kebudayaan dan spiritualitas Bali yang kaya dan tetap lestari hingga saat ini. Nomor 5. Peninggalan sejarah berupa candi, prasasti, dan karya sastra, yaitu peninggalan sejarah kerajaan Bali dari dinasti Warmadewa meliputi candi-candi seperti Gua Gajah, Pura Gunung Kawi, Pura Agung Besakih, Candi Padas, Candi Mageting, Pura Bukit Durga Kutri, dan Pura Telaga Suci. Tirta Empul yang dibangun pada masa Raja Jayasingha Warmadewa sebagai tempat penyucian. Selain itu, terdapat prasasti-prasasti seperti Prasasti Belanjong yang berangka 835 Saka atau 914 Masehi. Prasasti Panglapuan yang berisi pesan mengenai para penguasa kerajaan seperti Udayana, Jayapanggus, dan anak bungsu. Prasasti anak bungsu yang berjumlah 28 buah.
prasasti Julah yang berangka 987 Masehi, serta prasasti Babahan yang berangka 917 Masehi. Informasi dari Berita Tiongkok tentang Poli Bali di abad ke-11 juga menjadi sumber sastra penting. 6. Pengaruh kerajaan Warmadewa di Indonesia pada saat ini. Yang pertama yaitu sistem agama dan budaya Hindu Bali. Kerajaan Warmadewa berperan besar dalam mengembangkan agama Hindu di Bali. Tradisi keagamaan, upacara adat, dan sistem kepercayaan masyarakat Bali sekarang berasal dari kerajaan ini. Seperti contohnya upacara galungan, kuningan, dan pembangunan pura-pura suci yang menjadi ciri khas Bali hingga saat ini. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan dan adat. Pada masa Warmadewa sudah ada struktur pemerintahan teratur dan pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Warisan ini masih tampak dalam sistem desa adat dan lembaga adat Bali yang tetap berfungsi hingga saat ini untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu peninggalan sejarah dan arsitektur. Banyak peninggalan dari masa Warmadewa yang kini menjadi warisan budaya dan pariwisata seperti Prasasti Blanjong 913 Masehi, Pura Tirta Empul yang dibangun oleh Raja Indrajaya Warmadewa. Situs-situs ini menjadi bukti sejarah sekaligus daya tarik wisata yang memperkuat ekonomi dan identitas budaya Indonesia. Yang keempat yaitu hubungan antara wilayah di Nusantara. Raja Udayana Warmadewa menikah dengan Mahendradatta dari Jawa Timur, menunjukkan adanya hubungan politik dan budaya antara Bali dan Jawa. Hal ini menjadi bukti awal integrasi budaya Nusantara yang menjadi cikal bakal persatuan bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu pengaruh terhadap identitas nasional dan pariwisata. Warisan budaya Warmadewa menjadikan Bali dikenal sebagai pusat budaya Hindu dan destinasi wisata dunia. Keunikan ini memperkuat cita Indonesia sebagai negara yang beragam, berbudaya, dan toleran. Pengaruh-pengaruh tersebut muncul melalui yang pertama yaitu penerusan tradisi keagamaan dan budaya Hindu-Buddha di Bali. Yang kedua yaitu struktur sosial dan pemerintahan tradisional yang masih terasa. Yang ketiga yaitu warisan arkeologi yang menjadi bagian penting dalam budaya dan pariwisata Bali. Yang keempat yaitu hubungan antar kerajaan yang menunjukkan dinamika Nusantara lama. Yang kelima yaitu perluasan pengaruh regional yang mendukung identitas budaya pulau sekitarnya.